Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Imaduddin Mutakin, mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kebijakan Pendidikan Islam sebagai Kebijakan Publik, dengan poin-poin utama yaitu yang pertama, 1. Latar belakang. 2. Kebijakan pendidikan Islam dari UU Sisdiknas. Dan yang ketiga ada peraturan tuntunan penting. 4. Implikasi Undang-Undang Sardiknas nomor 20 tahun 2020. Dan yang kelima ada kesimpulan. Latar belakang. Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan pesat sebelum dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan Islam banyak dilakukan di pesantren dan madrasah yang fokus pada pengajaran agama. Setelah merdeka, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih dengan membentuk Kementerian Agama dan mendirikan Universitas Islam. Pendidikan Islam pun mulai terintegrasi dengan pendidikan umum, menghasilkan sistem yang lebih formal dan sistematis untuk mendidik generasi penerus. Sebelum Undang-Undang Sisdiknas 2003, pendidikan Islam berada di bawah Kementerian Agama dan dianggap terpisah dari pendidikan umum yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun begitu, pendidikan agama tetap penting dalam membentuk karakter bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas 2003, sistem pendidikan nasional diubah untuk menjadi lebih inklusif, memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan Islam, mendapatkan akses yang lebih merata. Reformasi ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memberi kesempatan lebih luas bagi pendidikan Islam untuk berkembang. Poin kedua yaitu kebijakan pendidikan Islam dari Sisdiknas. Tujuan utama Undang-Undang Sisdiknas. Tujuan utama Undang-Undang Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kepribadian yang berkualitas. Undang-undang ini bertujuan menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyeluruh, tidak hanya mengutamakan aspek intelektual, tetapi juga membentuk karakter moral peserta didik, sehingga mereka bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Poin penting kebijakan dalam Undang-Undang Sisdiknas yaitu pengakuan madrasah dan pesantren. Madrasah dan pesantren diakui sebagai integral dari sistem pendidikan nasional, memastikan keduanya mendapatkan pengakuan yang setara dengan lembaga pendidikan umum. Kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum pendidikan termasuk pendidikan Islam disusun berbasis kompetensi, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Kemudian poin penting selanjutnya yaitu integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan. Nilai-nilai agama termasuk ajaran Islam diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan nasional untuk membentuk karakter dan moral peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu peraturan tuntutan penting. Poin-poin penting dari peraturan terkait pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu PP nomor 19 tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan. Menetapkan standar nasional untuk tujuan, isi, struktur, proses, dan penilaian pendidikan di Indonesia guna memastikan kualitas pendidikan yang merata. Dan PP nomor 55 tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan mengatur penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di lembaga formal dan non-formal. Kemudian yang
terakhir ada Permenak nomor 2 tahun 2008, yaitu standar kompetensi lulusan pendidikan agama Islam. Menetapkan standar kompetensi untuk lulusan pendidikan agama Islam dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembahasan yang keempat yaitu implikasi Undang-Undang Sardiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan Islam diakui sejajar dengan pendidikan umum. Pendidikan Islam kini diakui sebagai bagian yang sejajar dengan pendidikan umum dalam sistem pendidikan nasional, memberikan kedudukan yang setara. Munculnya berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan pendidikan agama, yaitu berbagai kebijakan seperti pengakuan terhadap madrasah, pesantren, dan kurikulum berbasis kompetensi dikeluarkan untuk mendukung kemajuan pendidikan agama. Kemudian kurangnya pengelolaan yang baik dan belum optimalnya reformasi pendidikan Islam menjadi sebuah tantangan. Itu salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengelolaan yang efektif dalam pendidikan Islam serta reformasi yang belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menjadi landasan penting dalam reformasi pendidikan Islam di Indonesia, termasuk dalam penguatan pendidikan Islam. Memperkuat pendidikan Islam sangat penting untuk memenuhi kebutuhan zaman modern dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Pendidikan agama Islam juga memiliki peran vital dalam membentuk karakter bangsa, menciptakan generasi yang unggul dalam akademik dan moral, serta siap menghadapi tantangan global. Mungkin ini saja makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.